Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Jaminan Tuhan bagi orang percaya. Saudara, satu hal yang harus kita sadari sebagai orang percaya adalah bahwa tekad Tuhan menyelamatkan kita itu sudah bulat. Hal itu bisa terlihat dari firman-Nya dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-9, di mana dikatakan, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Perhatikan kalimat, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Artinya, semua orang memberi diri atau mau untuk diselamatkan. Ingat, namanya diselamatkan itu berarti dikembalikan ke rancangan Allah semula, supaya kita kembali menjadi serupa dengan Dia, supaya kita mengerti akan kehendak-Nya, supaya kita bisa mencapai standar kesucian yang ditetapkan Allah bagi kita. Ketika orang tidak mau berbalik dan bertobat, maka upaya Allah, maka anugerah yang Allah sediakan jadi percuma, jadi sia-sia, saudara. Karena yang namanya keselamatan itu membutuhkan respon dari orang yang mendapat anugerah itu sendiri. Jadi, kalau dalam Yohanes 3 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya kepada Yesus, ia tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, kita harus tahu bahwa hidup kekal itu hasil akhir, tujuan akhir, yang mana akan kita nikmati ketika kita mau merespon keselamatan yang Allah tawarkan atau Allah sediakan bagi kita. Dengan kata lain, orang yang mau dirinya selamat harus mengerjakan keselamatan itu sendiri, harus mengalami yang namanya perubahan kodrat. Tidak boleh lagi berkodrat dosa, tetapi harus berkodrat ilahi. Itu tentu sangat sulit dan berat, dan bisa saya katakan mustahil. Hal itu seumpama ikan air tawar harus hidup di laut, padahal kodratnya hidup di air tawar. Kan sepertinya tidak mungkin, bukan saudara? Tetapi apa yang sulit, berat, bahkan terkesan mustahil bagi manusia, sangatlah mungkin bagi Tuhan. Alkitab berkata, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kenapa Allah berani berkata seperti itu? Karena Allah memberikan jaminan agar kita bisa mengalami perubahan kodrat. Apa itu jaminannya? Yaitu Roh Kudus atau Roh Allah sendiri. Roh Kuduslah jaminan yang diberikan Tuhan sampai apa yang disediakan bagi kita, yaitu hidup kekal, benar-benar kita alami, benar-benar bisa kita dapatkan. 2 Korintus 1 ayat 21 sampai 22 mengatakan demikian. Sebab Dia yang telah meneguhkan kami bersama-sama dengan kamu di dalam Kristus
adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan, perhatikan, adalah Allah yang telah mengurapi, memeteraikan tanda miliknya atas kita, dan yang memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai jaminan. Jelas kan? Memberikan Roh Kudus di dalam hati kita sebagai apa, saudara? Jaminan dari semua yang telah disediakan untuk kita. Yaitu tadi sudah saya katakan, yang telah disediakan itu hidup yang kekal. Pertanyaannya, kenapa Roh Kudus bisa menjadi jaminan? Yang pertama, karena Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang diam di dalam tubuh kita, seperti dituliskan dalam 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Yang kedua, Roh Kuduslah yang memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Yohanes 16 ayat 13 menuliskan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Memimpin kepada seluruh kebenaran, maksudnya memampukan kita bisa hidup sesuai dengan kehendak Bapa. Itu sama artinya kita bisa mengalami perubahan kodrat dari berkodrat dosa, yaitu kecenderungan untuk berbuat dosa, menjadi berkodrat ilahi, yaitu hidup yang selalu sesuai dengan kehendak Bapa. Namun demikian, Roh Kudus sebagai jaminan Tuhan bagi kita, itu tidak mungkin Roh Kudus memaksa kita yang telah diberi kehendak bebas. Itulah sebabnya jaminan itu akan berlaku, akan efektif, akan berhasil membawa kita kepada hidup yang kekal ketika kita mau menerima firman yang murni, mengerti dan berjuang untuk menghidupi. Disinilah kita jadi tahu peran Roh Kudus, di mana Dialah yang akan memberikan hikmat atau pencerahan kepada kita untuk mengerti firman yang kita pelajari dan memberikan kita kesanggupan untuk menghidupinya. Sebaliknya, kalau kita abai terhadap firman, kita tidak mungkin memperoleh tuntunan Roh Kudus. Akibatnya, hidup kekal itu pasti akan gagal kita peroleh. Maka tidaklah salah kalau dikatakan Roh Kudus adalah jaminan atas apa yang sudah disediakan Tuhan. Sebab itu saudara, hargailah keberadaan Roh Kudus dalam diri kita. Hiduplah dalam pimpinannya. Supaya apa? Supaya apa yang disediakan Allah bagi kita, yaitu hidup kekal, bisa kita alami. Amin. Tuhan Yesus memberkati.